Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di Doa Pagi Online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap dalam sukacita dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk istirahat malam kami dan untuk pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami memahaminya. Biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5. Dan saya akan membacakan bagi kita dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Semua mata air di samudera dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7 pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Bapak Ibu sekalian, tema doa pagi kita adalah kasih Allah menyelamatkan. Tema ini terkait dengan kisah air bah Nuh, di mana Allah menunjukkan anugerah dan kasih-Nya menyelamatkan Nuh dan keluarganya pada saat terjadi kehancuran yang melanda dunia. Nuh adalah seorang yang benar di pandangan Allah di antara orang-orang jahat pada zaman itu. Allah melihat kesetiaan Nuh sehingga Dia memerintahkan Nuh membangun bahtera sebagai sarana penyelamatan, dan Nuh juga mematuhinya. Bahtera Nuh menjadi lambang harapan dan kasih Allah yang memberikan peluang kedua bagi manusia. Allah menjaga Nuh dan keluarga, makhluk-makhluk hidup yang ada dalam bahtera selama air bah berlangsung. Ayat pertama yang kita baca menyatakan Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah secara khusus memperhatikan dan menjaga Nuh dan makhluk hidup yang ada dalam bahtera. Ayat ini menggambarkan kasih dan pemeliharaan Allah terhadap umat yang setia kepadanya. Perikop ini sering juga dibaca mulai dari Kejadian 7 ayat 11 sampai 24. Bagian ini mengisahkan terjadinya air bah yang melanda bumi atas perintah Allah. Ketika Nuh berusia 600 tahun, pada tanggal 17 bulan yang kedua, pecahlah mata air di samudera dalam, tingkap-tingkap di langit terbuka, dan turun hujan lebat selama 40 hari 40 malam. Tuhan menutup pintu bahtera, dan selama 40 hari air bah menggenangi bumi, menghancurkan dan membinasakan semua yang ada di daratan. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah. Mereka masuk ke dalam bahtera yang telah mereka bangun sesuai dengan perintah Allah. Bahtera terapung di atas air selama 150 hari, sementara air terus menutupi seluruh bumi. Segala yang hidup di daratan mati, tapi Allah menjaga Nuh dan keluarganya tetap selamat di dalam bahtera. Bapak Ibu sekalian, memahami peristiwa air bah seperti yang digambarkan dalam bacaan kita tadi, menggunakan logika masa kini tidaklah mudah.
Konteks historis, geografis, dan perbedaan budaya membuat tafsiran pada teolog pun berbeda. John Whitcomb dan Henry Morris dalam buku mereka The Genesis Plot tahun 1961 memberikan dukungan ilmiah dan teologis bagi interpretasi harfiah Alkitab mengenai peristiwa air bah Nuh. Mereka menyajikan argumen-argumen dari perspektif sains, geologi, dan teologi yang mendukung pandangan bahwa air bah Nuh memang peristiwa sejarah yang benar terjadi. Berbeda dengan sejumlah teolog lain, John dan Henry membawa kisah air bah Nuh bukan sebagai mitos atau kiasan. Mereka memberikan dasar yang konsisten dengan doktrin iman Kristen bahwa membangun pemahaman teologisnya. Mereka membahas bukti-bukti ilmiah dan implikasi teologisnya. Beberapa implikasinya bagi kita pada masa kini adalah bahwa Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat dan memperbaiki hubungan dengannya. Untuk hidup dalam ketaatan dan ketergantungan kepada Allah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Janji Allah untuk melindungi dan memelihara umatnya dan mendapatkan anugerah keselamatan masih tetap berlaku. Melalui peristiwa ini kita belajar bahwa kasih Allah tidak terbatas oleh keadaan atau waktu. Kasih-Nya akan selalu hadir untuk menyelamatkan dan membimbing dan memulihkan. Bapak Ibu sekalian, pada zaman sekarang, di tengah masyarakat yang masih dikuasai oleh kekerasan, korupsi, atau ketidakadilan, masih ada orang yang seperti Nuh, yang tetap taat kepada Allah di tengah lingkungan sosial yang tidak mendukung nilai-nilai iman mereka. Meskipun terpapar dengan godaan dan tekanan untuk berpartisipasi pada praktik-praktik yang tidak bermoral, mereka tetap setia pada kebenaran. Mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mungkin saja mereka mengalami penghinaan, penolakan, atau kesulitan karena integritas dan ketaatan mereka. Salah satu kisah nyata adalah apa yang dialami Cynthia Cooper. Dia adalah Vice President of Internal Audit pada perusahaan telekomunikasi global WorldCom. Cynthia yang dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, dan integritas, tidak bersedia diajak kerjasama untuk menutupi manipulasi laporan keuangan perusahaan. Menghadapi tekanan dan ancaman terhadap karirnya, Cynthia memilih untuk mengundurkan diri dan melaporkan temuannya kepada otoritas yang berwenang. Laporan Cynthia menjadi kunci untuk membuka standar WorldCom tahun 2002 dan membantu mengungkap kejahatan dan praktek ilegal tersebut. Skandal WorldCom menjadi salah satu skandal korporasi terbesar di sejarah Amerika Serikat saat itu. Beberapa direktur dan eksekutif WorldCom didakwa sejumlah tuduhan, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Cynthia diselamatkan karena sikapnya menjaga kebenaran dan integritas dirinya. Ia kemudian memulai karirnya yang baru. Bapak Ibu sekalian, kasih Allah juga terasakan melalui keajaiban yang terjadi pada beberapa peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran besar. Ada kisah-kisah luar biasa tentang orang-orang yang diselamatkan secara ajaib. Mereka selamat dengan cara yang tidak dapat dijelaskan secara akal sehat. Mereka merasakan campur tangan Allah. Saya pernah bertemu dengan seorang staf Wanavisi Indonesia yang diselamatkan dari bencana gempa dan tsunami Palu tanggal 28 September 2018 yang silam. Dia sebenarnya berada di lokasi yang aman, namun karena suaminya sedang di luar kota, dia berjuang keras ke lokasi bencana untuk mencari anak-anaknya. Di lokasi dia terseret air bercampur lumpur. Dia mencoba bertahan dengan mencari pegangan pohon dan dahan berjam-jam sampai akhirnya pingsan. Saat sadar, sebagian badannya terbenam lumpur.
Seorang lelaki kemudian menolongnya dan mereka berjalan pergi menuju tempat yang aman. Dia bersyukur menemukan kedua anaknya selamat, namun dia tidak lagi menemukan lelaki yang tadi menolongnya. Dia percaya Tuhan yang mengutus lelaki tadi untuk menyelamatkannya. Hal yang sama juga terjadi dengan hadirnya banyak orang dan organisasi yang memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak bencana. Respons ini menunjukkan kasih Allah melalui tangan-tangan manusia yang menjadi saluran berkat bagi pemulihan kehidupan mereka yang terkena musibah. Bapak Ibu sekalian, Nuh adalah seorang yang taat di tengah masyarakat yang melawan Allah. Tindakan Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya menjunjung tinggi kebenaran dan hidup kudus meskipun dihadapkan pada tekanan dan penentangan dari lingkungan sekitar kita. Dalam esensi yang lebih luas, peristiwa banjir Nuh juga memberikan pengertian dalam hidup ini kita mungkin menghadapi tantangan dan ujian berat. Namun jika kita hidup benar, tetap setia dan taat kepada Allah, kasih-Nya akan selalu hadir untuk menyelamatkan dan membimbing kita melalui masa-masa sulit tersebut. Memang menghadapi semua itu bukanlah hal yang mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita melalui Roh Kudus yang akan menyertai dan membimbing kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur diingatkan bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu dan menyelamatkan kami pada saat kami menghadapi bahaya. Apabila kami senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Kami hendak berdoa untuk orang-orang dan saudara-saudara yang saat ini terdampak bencana, oleh saudara-saudara kami yang saat ini terdampak konflik di lingkungan mereka, oleh saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kondisi sosial ekonomi yang tidak baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan memampukan kami untuk memikirkan dan menolong mereka juga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam kasih-Mu, biarlah menjadi berkat, juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.